Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini berbeda dengan masa Advent yang lain karena lilin pink sudah bernyala. Dan dalam antifon pembuka kita mendengarkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Antifon pembuka ini menjadi inti seluruh perayaan kita hari ini dan juga dalam pekan ini, di mana kita sungguh bersukacita. Maka menjadi pertanyaan buat kita semua, apa yang membuat kita patut bersukacita? Dan juga pertanyaan lanjutnya adalah, bagaimana kita harus mensyukuri atau merayakan sukacita kita itu? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada berbagai macam cara, bentuk, atau peristiwa yang membuat Anda dan juga saya bersukacita. Ada yang bersukacita karena ada suatu peristiwa yang yang besar, yang sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup. Tetapi ada juga yang bersukacita karena pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang sederhana dalam kehidupan. Maka bersukacita itu bukan yang ataupun yang kecil dan lain sebagainya, tetapi bagaimana suasana hati kita, kebesaran hati kita untuk menerima setiap peristiwa itu, dan kemudian di sana kita mensyukurinya. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini memberi pendasaran bagi kita. Apa sih yang membuat kita bersukacita? Dalam nubuatan Yesaya ditegaskan bahwa Tuhan sendiri akan datang untuk menyelamatkan kita. Hidup kita yang kering seperti padang gurun atau padang belantara itu akan bersorak-sorai dan berbunga. Tuhan sendiri akan membuat kita yang lemah lesu ini menjadi kuat dan teguh. Yesaya pun memberikan tanda-tanda bahwa Tuhan yang datang itu akan membuat orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara dan bersorak-sorai. Saat Tuhan datang, maka hidup penuh dengan sukacita dan segala kesedihan keluh kesah akan menjauh. Nubuatan yang memberikan harapan, tetapi juga semangat bagi orang Israel dalam menantikan Sang Mesias. Sangat jelas kita dengarkan dalam bacaan pertama. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bersukacita karena nubuatan Yesaya itu sudah nyata di hadapan para murid dari Yohanes. Ketika mereka datang membawa pertanyaan dari Yohanes yang ada dalam penjara karena Herodes Antipas, pertanyaannya, engkaukah yang dinantikan itu? Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tetapi menuntun mereka sekaligus memurnikan mereka dengan membawa mereka supaya melihat secara langsung, mengalami dan merasakan sendiri pengalaman bersama dengan Kristus. Melalui panca indera mereka melihat untuk menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Maka kemudian Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Ia meminta mereka untuk memberitahukan kepada Yohanes apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan juga apa yang kemudian mereka rasakan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak menjawab pertanyaan dengan argumen, dengan retorika yang hebat, yang ini dan itu. Tetapi dia menunjukkan secara langsung kenyataan
di mana mereka lihat dan saksikan sendiri bahwa orang dibuat melihat, orang lumpuh dibuat berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus mau menunjukkan fakta dan bukan opini belaka untuk membaharui keraguan-raguan Yohanes akan dirinya. Dan di sana kita tahu dengan pasti bahwa kita patut bersukacita karena seluruh pengalaman itu. Maka pertanyaan lain yang muncul adalah, bagaimana kita mensyukuri atau merayakan sukacita itu sendiri? Rasul Yakobus dalam suratnya memberikan kepada kita semua bagaimana kita bersyukur atau bersukacita atas cinta Tuhan dalam hidup kita. Sukacita kita sebagai orang beriman itu tidak harus dengan gegap gempita, tidak harus dengan hadiah yang mewah dan wah, tidak harus dengan kerlap-kerlip lampu, tetapi dengan mempersiapkan diri. Maka dalam bacaan kedua kita diberikan bagaimana kita bersukacita merayakan Tuhan yang sudah dekat itu, yakni dengan sabar dan teguhkan hati. Jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Dan turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersukacitalah dalam Tuhan karena Tuhan sudah dekat. Lilin pink sudah dinyalakan. Itu berarti Natal sudah dekat. Karena itu mari kita bersukacita karena telah mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan yang membuat hati kita menjadi damai lewat sakramen pertobatan. Kini kita bersukacita untuk membawa diri kita, membawa orang-orang di sekitar kita untuk menantikan kelahiran Tuhan dengan penuh pengharapan. Kita yang selama ini ragu dan tidak percaya, apalagi pertanyaan dan doa-doa kita yang tidak terjawab. Tetapi kita percaya sekarang ini bahwa Tuhan menjawab setiap doa dan pertanyaan kita, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Dan jawabannya menuntun kita untuk dimurnikan. Kita yang selama ini bersukacita karena sesuatu yang besar, yang wah, kini belajar untuk bersukacita karena pengalaman-pengalaman sederhana dari apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami sendiri. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, di hari Minggu Gaudete ini, hari Minggu sukacita ini, bawalah sukacita yang kita alami ini kepada sesama di sekitar kita, supaya mereka juga punya harapan untuk menyambut Tuhan yang sudah dekat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.